Warahmatullahi wabarakatuh wa anna muhadda Muhammad mustaqim wahisih. Itu satu hal ya. Satu hal yang harus kita ketahui bahwa masalah pandemi belumlah berakhir. Pandemi dan pandemi. Pandemi itu gampang sekali menyelesaikannya. Oh Tuhan, nggak perlu pakai PPKM, nggak perlu pakai master, ya. Teroris bagi saya itu. Maaf, ideologi saya keras. Ada alasannya kenapa saya bilang begitu. Salah satu halnya menyelesaikan pandemi itu Anda cuma minum air hangat berolahraga lah. Memang malas kalau udah namanya olahraga, saya juga paham. Terus yang kedua, kita tuh harus tahu yang namanya posisi persoalan yang baik dan benar, cara dengan solusinya apa. Tetaplah tersenyum dan jangan bego. Jangan mencari membinasakan diri dengan hal yang gak benar. Dengan cara bagaimana? Bukan karena penyakit jantung Anda bisa mati. Bukan. Karena stres, depresi itu juga menjadi sangkut penyakut. Ya, dua. Ya. Yang kedua, tetaplah tersenyum dengan bahagia, tidak perlu panik dan takut dan segala macamnya. Itu menjadi swadayanya ya. Jadi kalau misalkan kalau kita tidak sesuai dengan apa yang ada, ya susah, sukar. Dan saya satu halnya masalah COVID itu haruslah suntik itu, vaksin itu harus disuntik lah, begitu maksud saya. Kita susah nanti kalau misalkan pevaksinan tidak berlancar, tidak lanjut oleh karena pemerintah. Bukan karena oleh pemerintah sebenarnya. Namun pikiran pandangan orang berbeda-beda mengenai pandangan tersebut. Adalah dibilang minyak babi lah, adalah dibilang itu. Mana ada minyak babi di situ? Songkal dibilang ada minyak babi di situ. Gak ada minyak babi di dalam situ, nggak ada. Ya, di situ semua unsur-unsur elemennya bersifat dengan obat. Jadi tidak ada unsur apapun di dalam hal itu. Ya, tidak ada minyak babi. Kalau Anda bilang ada minyak babi, ternyata parfum Anda lah yang tercampur dengan babi. Makanya itulah jangan katakan vaksin terbuat dari minyak babi. Jangan sering makan babi. Ya. Jika Anda bermain dan memakan babi, maka jadilah bau babi. Itulah yang menjadi masalah. Bosan kita dengan PPKMP ini. Bosan kita dalam keadaan sekarang. Ideologi orang berbeda-beda, Bung. Jangan cuma hanya karena Bang Rizik, oh ya dia memahami Al-Quran. Emang siapa dia? Saya juga memahami Al-Quran. Kita juga belajar Al-Quran. Ya bukan hanya sepatah dua kata kita belajar. Banyak. Ya kan? Jadi saya itu mengatakan bahwasanya semua orang bisa mempelajari semua kitab. Saya mempelajari Alkitab, saya mempelajari Al-Quran, mempelajari Tripitaka. Semua saya pelajari karena buat apa? Bukan untuk menantang, ini buat untuk diri saya sendiri. Kalau misalnya Anda mau menantang dengan politik kemauan mulut Anda sendiri, ya saya siap untuk mengikis kulit Anda. Dengan tidak segan-segan saya bilang. Ya kan? Mungkin saya tidak punya yang namanya apa namanya ya persoalan yang lain, cuman ya Anda harus tahu ini persoalan bukannya main-main, Bung. Ya kan? Itu kalau Anda tetap begini melakukan tindakan yang salah, khusus lagi persoalan Tionghoa ya, saya pikir ini adalah namanya penistaan status. Saya bilang, kenapa saya bilang penistaan status? Anda sudah dikasih tahu oleh SARS yang tahun lalu kemana saat ini. Nah, ketika generasi baru mendapatkan itu, inilah yang menjadi masalah. Inilah yang saya bilang penistaan status oleh karena orang tua selalu mengandalkan
cara berpikir yang kolot, bolot, dan botol. Terkadang kala menurut saya, bukan saya yang membenci mereka, tidak. Cara pandang saya berbeda dengan mereka, cuman cara pandang saya tetap pada aturan konsistensi atau jembatannya. Ini bukan dalam virtual politik, saya tidak tahu politik. Ini mengenai dosa literatur atau bisa dikatakan meja biru di atas meja hijau. Cuman caranya berbeda. Kasus periodiknya berbeda, kasus elemensinya berbeda. Iya kan? Itu saja berbeda. Anda mau jadi keren, tidak perlu harus seperti orang-orang yang gak benar. Apalagi kalau untuk sama saya, cukup chat saja sudah kelar semua. Anda sakit oleh karena Anda membuat diri Anda menjadi fatal. Iya kan? Ada lagi mengatakan semua itu tidak ada oleh karena pandemik. Covid itu ada. Cuman yang mengadakan ini Anda sendiri yang salah, tidak mandi, bau busuk, jigongan. Saya tidak mengeledek orang lagi tidur atau mengorok di saat itu. Itu tergantung cara Anda membersihkan dan membenahi diri. Tapi saya tidak mengatakan bahwasanya agama Jawa dibenci oleh Batak. Tidak. Tapi justru terkadang kala ada kerisihan yang menjadi masalah. Nah, yang bisa melakukan penilaian tersebut ya Anda sendiri, bukan di saya. Inilah hak kekayaan intelektual, jadi itu ada pada Anda sendiri. Ya, saya rasa semua itu bisalah Anda capai. Ya, ini persoalan makan, minum dan segala macamnya. Kalau kita berlama-lama persoalan PPKM, saya yakin negeri bangsa ini akan berbelit bukan hutang piutang, namun menjadi benangku kusut. Kalau dalam persidangan agama Kristen tidak ada persoalan tidak ada. Kita lihat tentuan pointingnya. Satu, apa dosa Anda apa? Oh, persoalan ini. Terus alasannya kemana? Apa dia konotasinya? Apa dia sistematik? Apakah dia kanon? Apakah dia kemana? Itu yang harus Anda tahu. Ya kan? Jadi Anda harus mengerti. Dan perihal kedua adalah seks bebas. Perempuan saat ini melakukan tindakan seks bebas di mana ranah tempat karena dia tidak mampu membayar gojeknya. Tulis di color note, lihat tabanasmu. Anda sanggup bekerja, cari makan, nggak sanggup bunuh diri. Ya kan? Lihat semua, gara-gara semua ini siapa yang harus disalahkan? Tidak ada kan yang bisa disalahkan. Fatal semua. Kamu pikir masker bisa diterima sama pendeta? Itu dulu. Kalau dia tidak berbasis dengan jiwa elit. Itu man. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita sudah tahu kemana ranahnya. Tuh. Jadi bukannya kita sombong dengan kemampuan kita, karena kita itu kembali kepada Tuhan. Kalau bilang Tuhan kamu terlampau sombong, saya tampar mulut, silakan saya tampar mulut saya, silakan. Saya dalam hati saya berbicara, saya melakukan keterbaikan kepada Tuhan, kebahagiaan sebagai manusia, mati pun saya di tempat kerja nggak masalah. Cuman kita harus berhikmat. Caranya seperti apa?
tahu waktu, tahu situasi, tahu kondisi. Mana ada manusia yang tahu situasi kondisi pun, ada pun ya jarang pun dah. Iya kan? Panas ini keadaan, bukannya main-main. Kita di dalam juga berasa kayak di dalam shelter, tau nggak? Shelter itu dalam penampungan. Itu jadi kalau kita menyelesaikan masalah dalam solusi tersebut, kita harus caranya adalah minum air hangat, olahraga dan lain segala macamnya. Apa sih? Apa kenapa? Itu solusi saya, kenapa emangnya? Hah? Ya. Jadi penyelesaian COVID tersebut harus begitu. Minum air hangat, tidur cepat. Ya maksudnya disiplinkan diri dan segala macamnya. Hah? Saya nggak ngamuk, nah suara saya begini kalau lagi memang saya bicara ya begini. Hah? Saya nggak ngamuk. Di depan orang tua saya nggak ngamuk, saya bilang. Iya kan? Ya saya mau santai. Emang dia siapa? Ya hukum saya hukum liberalis, hukum bebas, hukum individual, personal, in persons. Cuman kestabilan hidup kita itu ya harus sama, seimpas gitu loh. Iya kan? Jangan kayak orang kampung. Kita ada di kota tapi jangan seperti orang kampung. Oke boleh kita jadi orang kampung, tapi kita harus mempunyai polar paradik. Gitu. Iya kan? Nah. Ini biar kamu tahu. Selain dari dosa orang tua atau yang selalu kita dengungkan SARS, ini dosa Bang Rizik juga ada di sini. Inilah namanya persidangan meja biru. Inilah nih, banyak sekali dosanya dia. Ya kan? Ada 10 tapi dihukum cuma hanya 4 tahun, 12 tahun. Itu susah. Ya. Jadi kita nggak marah. Suara kita lagi begini. Nggak ada hukum di atas seorang. Itu namanya kalau melakukan tindakan tersebut, itu namanya memprovokat court orang. Zona orang saja diperkecilkan oleh persidangan meja hijau. Itu salah, saya bilang. Itu namanya pengucilan. Jadi buat adik-adik semua, tolonglah berpikir yang lebih baik. Jangan minum es. Persoalannya simpel lah. Kenapa? Dia mau marah. Teh kucing. Ya, jadi saya bilang satu hal lagi. Tolong jaga kesehatan. Jangan main di kali. Ya. Ini kalau begini sifatnya, menurut saya di dalam hukum agama Kristen, ya, ini merusak dan menghina, menistakan di dalam unsur saya. Ya. Skill saya lagi main. Bisa-bisa saya sabat semuanya. Cuman sabatnya kita ini bagaimana? Ini bukan persoalan teori politik. Iya, jadi begitu saja. Jadi kita harus tahu kemana pondasinya, Bang. Saya nggak marah sebenarnya, cuman ini kayak terkutuk kita jadinya, Bang. Pak D dan segala macamnya.
Saya tidak menjelekkan apapun dalam hepar eris pemerintahan. Cuman menjadi masalahnya, apakah ini penyakit kebetulan ataukah dibuat-buat dari orang bawah? Kalau saya menjadi pemerintahan, habis lu pada CCTV di mana-mana. Tapi saya tidak melakukan hal-hal yang berbau dengan pornografi. Inilah hukum yang susah diterapkan orang. Inilah seni. Ini namanya pribadi manusia yang tahu di mana kondemnya. Kalau di dalam medis, apa kondemnya? Dia punya hukum. Hukumnya itu apa? Misalkan dalam melakukan pelahiran anak, janganlah melakukan tindakan bodoh. Disuruh udah bunting, disuruh tahan napas, ya ibunya mati. Itulah namanya kondem. Itu tata caranya, itu tata tata acara lah. Itu kondem namanya, tata acara kita, tata cara pikiran kita, tata caranya lah. Semua itu punya tata cara. Ya kan, tata cara, hukum acara, cara perdata, pidana, semua itu punya caranya masing-masing. Cuman acara kita jangan menjadi bullshit, omong kosong. Saya baru sadar bahwasannya penyakit ini kalau kita tidak olahraga ya udahlah butak semua. Persoalan nafas, asma dan segala macamnya sebenarnya ada hal yang perlu diketahui. Gimana ya? Apakah memang pikiran Anda lemah atau bagaimana? Saya itu mengatakan seperti ini bukannya saya bilang bahwasannya begini begitu, tidak, nah, tidak. Ini sukar kita lakukan karena ada hal yang perlu harus kita ketahui, sukar. Saya tidak memuji siapa-siapa, bukan persoalan masalah Bang Rizik, bukan. Dia, saya, tidak. Ini persoalan saya dengan orang-orang yang mempersengajakan atau mempermerah buat jiwa yang suci. Iya kan? Ini namanya mempermerah ke dalam jiwa yang suci. Itu salah saya bilang. Jadi kebebasan orang, cara kita bicara ya mempunyai ciri khas. Tidak masalah dia datang kemari, saya juga nggak masalah, saya nggak marah. Tapi kalau menahan situasi itu yang salah. Ini yang dipentalkan oleh orang-orang manajemen. Iya kan? Jadi itulah yang jadi masalahnya. Jadi manusia itu hanyalah mempersulit. Manusia itu sebenarnya tindakan baiknya nggak ada. Saya bilang aja, manusia itu mempunyai tindakan baik itu sangat langka. Oleh satu hal, kenapa? Bukan karena susahnya, sulitnya dia, tidak. Manusia itu hanyalah mempersulit orang lain secara ekosistem. Ya, merusak ekosistem. Nah, ketika ekosistem telah rusak, bingunglah orang yang bersangkutan. Bingung. Setelah bingung, terjadi mulai kepudaran.
kepudaran atau kekusutan. Itu yang menjadi masalah. Nah, jadi kalau misalkan sudah begitu, inilah yang kita takutkan di dunia ini. Katanya manusia terbuat kuntilanak. Yang kuntilanak siapa? Yang membuat Anda kuntilanak ketika Anda sendiri melakukan hal-hal berbau dengan magis. Magis ya, yang memang tidak diinginkan dunia suci. Inilah yang saya maksudkan. Jadi kita harus tahu kemana lah mengarahnya. Jadi persidangan hijau dengan persidangan biru itu berbeda. Persidangan hijau berbau dengan hakim, hukum. Kalau persidangan biru bersoal masalah pribadi, personal, sosiologi, dan sosial. Masuk kepada sisi forensikal. Ini yang bersifat memang berbeda ya. Kalau ini memang hukum kehakiman itu bersifat presidensial. Tapi kalau memang hukum persidangan biru itu bersifat kratonis atau adat. Cuman ini bisa dilakukan jika memang sudah terdesak. Jadi jangan dipaksakan bila itu masih terlangsung. Nah, sisi selanjutnya adalah persoalan mulut-mulut Ahmad Daidat atau Wayah Waloni. Mengatakan Kristen itu adalah dusta atau Kristen itu adalah bocor. Kristen bocor atau PA bisa dibilang katakan. Siapa bilang Kristen PA, siapa bilang Kristen bocor. Kalau dikatakan seperti itu, Anda sudah masuk dikategorikan penistaan. Inilah hukum yang mengatur di dalam hukum agama Kristen. Termasuk itu. Jadi kalau misalkan kita dikatakan PA, geblek, goblok, masuk ke ranah ruangan agama Muslim, ya saya rasa sih nggak salah. Cuman anggap saja kita berbicara di dalam koridor yang bukan di masjid. Kita kan dalam koridor luar. Ini yang harus diperhatikan dari setiap sisi manusia. Ya. Kalau di dalam perdata Anda bisa dikatakan penghinaan atau fitnah atau nista. Sama aja sih sebenarnya, tapi saya nggak tahu undang-undangnya apa. Ya, kalau di dalam firman Tuhan atau Alkitab Anda kena dalam pasal Galatia 5 ayat 15 yang mengatakan Anda sudah melakukan dusta, melakukan janganlah membunuh. Membunuh ini apa konteksnya? Konotasinya apa? Kononnya apa? Kanonnya apa? Konotasinya apa? Filosofinya apa? Membunuh bersifat bukan hanya dalam pidana saja, tapi bisa jadi perdata. Membunuh bisa dimasukkan dalam konteks apa? Membunuh dalam teoritiskah atau membunuh dalam sisi praktisi? Nah, inilah yang menjadi masalah. Jika Anda membunuh langsung berdusta, ini namanya menista. Itu yang jadi salah. Ya, jadi setiap hukum itu berjalan, Bang. Jadi semua itu punya landasan pacunya. Jadi begitu. Emang kita tidak punya hukum perdata dan pidana. Semua punya. Setiap agama itu punya hukumnya perdata dan pidana, cuma perdatanya itu berbeda. Langsung kaulah
keabsahannya pair to pair, point to point. Jadi kalau kita mengatakan pair to pair, kelar sudah. Ya, Pinang elok. Kita sulit sekarang mengukir ini, sulit sebenarnya bang, sulit. Saya itu selalu membawa anak-anak muda di dalam telekomunikasi atau komunikasi bersama saya. Cuman saya juga lagi mengambil jaksa, hanya ingin mengambil CPNS dulu untuk sementara. Ketika saya mengambil CPNS, saya menginginkan anak-anak muda saat ini untuk berdiskus bagaimana dengan tindakan selanjutnya untuk hal itu. Ini yang saya inginkan. Kenapa saya melakukan begitu? Kenapa saya setelah STH mengambil SH? Rancangan apa? Saya mengambil STH tujuannya buat apa? SH tujuannya buat apa? Ini namanya kritiksi. STH berlandaskan dengan firman Tuhan, dengan SH berlandaskan dengan hukum. Jadi saya ketika saya bertobat mengatakan bahwa saya mengikuti Tuhan kemana arahnya mau, bukan karena keinginan saya pribadi. Ini keinginan Tuhan yang saya harus lanjutkan. Mungkin tidak mudah bagi saya untuk belajar itu. Ini bukan gaya, ini bukan tren. Jadi saya bilang, ya semua itu ada di figur kita. Semua ada punya rasa bosan, rasa penat, rasa jenuh. Ya, saya akui memang saya punya jenuh. Ya. Jadi begitu saja. Jenuh bang. Kita punya rasa jenuh, apapun itu terjadi. Kenapa saya mempunyai logo berbeda? Lah itu, tahulah. Kalau dikatakan bilang saya mengatakan, oh Agustian rese di WhatsApp atau Telegram. Sebenarnya nggak rese. Anda kurang bersosial saja. Bukan kurang bersosial, kurang berkomunikasi. Komunikasi saya powernya di kekuatan di komunikasi. Kalau kita nggak punya komunikasi ya sama aja bohong. WhatsApp apapun yang saya lakukan, ngomong sama siapapun, Anda harus wajib terbuka. Penting nggak pentingnya itu. Cuman ya susah. Kenapa persoalan turis dan lokal ini menjadi perbincangan hangat? Sebenarnya tujuan lokal menginginkan Anda itu ada rasa dan merasakan kekuatan dari beberapa statements atau konten. Konten bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia mungkin berbeda karena saya tidak memakai bahasa standar mereka. Saya berpakai bahasa roh atau berbahasa Tuhan atau berbahasa agama. Jadi konten itu adalah relasi, kekuatan penuh, gabungan, circle. Ya. Jadi kita punya caranya masing-masing.
Jadi kita itu harus ada kerjasama yang benar, bukan jadi nggak benar. Salah satu halnya di dalam sosial. Itu lagi saya bilang ya. Itu. Jadi saya bilang janganlah kita bermain dengan kali apa megangnya nggak jelas. Tetaplah cuci tangan, main apapun cuci tangan, jangan lupa bawa vaksin atau peluru. Vaksin. Hand sanitizer. Hand sanitizer kan aja rumah Anda kan bisa kan tuh. Besi, gagang pintu, gagang telinga, gagang hidung, semua lah bisa kan. Jadi saya katakan buat semua teman-teman, tolong dan ditolongkan, sangat dan disangatkan. Ya, sangat dan disangatkan. Bagaimana kita mau ngomong dengan masker apa enaknya sih? Saya bukan ngomong apa-apa, semua itu ada di WA. Ya ingat aja ya WA. Jadi semua itu perlu di WA. Persoalan privasi apa segala macam, mau buat apa sih privasi anjir. Ya. Jadi saya juga lagi berusaha buat anak-anak, adik-adik. Ersena itu adalah kita semua, itu masuk di dalam ilmu hukum atau hak kekayaan intelek. Jadi Anda kamu bisa belajar ketika kamu setelah SMA. Jadi Anda bisa belajarkan itu secara gamblang dan harfiah. Dengan maksudkan ialah ya sudahlah ya, kita perlu ketahui bahwa kita perlu pemahaman yang jauh lebih benar ya. Jadi persoalan itu ada di pihak kita dan tidak ada lagi yang lain. Jadi saya rasa semua itu Anda lah yang bisa melakukan tindakan yang baik dan tidak yang nggak benar ya. Benar itu ya. Jadi ya kita melakukan yang baik saja. Salah satu halnya kenapa manusia masih tetap merongrong oleh karena kematian merah dan lain macamnya. Aduh, zona merah itu karena siapa yang buat? Saya tidak marah sama masyarakat, ngapain sih? Hanya saja saya bilang, memang virus AstraZeneca itu keras, satu hal, dua, ya. Itu semua punya aturan dan peraturan sistem C-nya. Oke, itu semua yang saya jelaskan. Tidak ada masalah sama siapa-siapa. Saya yakin dan percaya semuanya kita kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, siapa yang sanggup, dia yang hidup. Tapi siapa yang tidak sanggup, dia akan kembali ke dunia bakat oleh karena Tuhan Yang Maha Esa, bukan karena saya, oleh cita rasa yang abadi. Dewa dan Dewi akan mengetahui siapa menjadi pelaku figur yang baik. Namun bagi orang yang tidak benar, dia akan melakukan tersiksa oleh binasanya cara berpikir. Bagi saya sendiri, semuanya itu kembali kepada kita, oleh kita untuk dia, dan kembali lagi ke kita lagi. Jadi buat semuanya, percayalah. Kalau dibilang, apakah kamu dapat bisa bertahan? Saya belum bisa, saya tidak bisa menjanjikan bahwa diri saya bisa bertahan.
Saya nggak tahu, mungkin 20 menit saya akan mati, tubuh akan berjalan sendiri. Kalau kembali dalam dunia baka ya luar biasa, ya kan? Iya. Jadi begitu saja. Udah, saya yakin semua akan bisa berjalan dengan benar.